Halo semuanya, perkenalkan, kami adalah kelompok dokter muda yang saat ini sedang menjalani kepaniteraan klinik di Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Pada video ini, kami ingin membagikan sedikit informasi atau wawasan kepada kalian semua mengenai suatu penyakit yang mungkin sudah sering kalian dengar tapi masih belum dipahami. Nama penyakit itu adalah hordeolum. Apa itu hordeolum? Hordeolum dikenal juga sebagai bintitan. Ia merupakan inflamasi atau peradangan akut yang bersifat lokal pada kelenjar meibom, Zeiss, atau mole pada kelopak mata akibat infeksi oleh bakteri Staphylococcus. Nah, sebelum tahu lebih lanjut mengenai hordeolum, kalian juga perlu mengetahui apa saja kelenjar yang berada pada kelopak mata yang dapat berkontribusi terhadap kejadian hordeolum. Ada 3 kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar meibom, lalu adanya kelenjar Zeiss, dan kelenjar mole. Siapa saja yang bisa mengalami hordeolum atau bintitan? Pada umumnya, pria dan wanita sama-sama dapat mengalami hordeolum. Dan hordeolum ini juga banyak ditemukan dalam keseharian kita semua. Hordeolum ini paling sering dialami oleh orang berumur 30 hingga 50 tahun. Hal ini disebabkan karena adanya faktor hormonal yang disertai dengan kekentalan dari sekret. Apa saja gejala yang ada di hordeolum? Yang pertama, terdapat benjolan pada batas tepi kelopak mata, berwarna merah dan perih seperti rasa terbakar. Dan yang kedua, dapat disertai mata berair. Kemudian, terdapat bengkak atau ada nanah pada tepi kelopak mata. Dan yang terakhir, dapat disertai penglihatan buram jika sudah menekan kornea, dan sensitif terhadap cahaya atau yang biasa kita sebut dengan fotofobia. Hordeolum sendiri disebabkan oleh apa? Pada sebagian besar kasus, sekitar 90-95%, hordeolum disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Lalu bagaimana dengan faktor risikonya? Hordeolum itu sering sekali terjadi pada orang-orang dengan kebiasaan sering menggosok kelopak mata. Lalu bisa juga akibat penyakit lain seperti blefaritis kronik, orang-orang dengan riwayat hordeolum atau kalazion sebelumnya, penyakit lain seperti ocular rosacea, dermatitis seboroik, diabetes mellitus, dan hiperlipidemia. Mitos yang beredar pada masyarakat, apakah bintitan disebabkan karena mengintip? Jawabannya adalah tidak. Faktanya, bintitan disebabkan oleh infeksi bakteri. Lalu pertanyaan lain, apakah bintitan dapat menular melalui tatapan? Tidak. Faktanya, bakteri penyebab hordeolum membutuhkan perantara untuk berpindah dan menginfeksi mata orang lain. Hordeolum dibagi menjadi 2. Yang pertama hordeolum eksternal dan yang kedua hordeolum internal. Hordeolum eksternal ini terjadi karena adanya peradangan dari kelenjar Zeiss atau mole, sehingga kelenjar tersebut akan meradang dan membesar ke arah luar. Sedangkan hordeolum internal terjadi peradangan dan pembesaran terhadap kelenjar meibom yang lebih dalam, sehingga pembesaran akan mengarah ke arah dalam dan mengenai ke permukaan mata. Bagaimana bisa hordeolum eksternal terbentuk? Semua diawali dari penyumbatan pada kelenjar Zeiss dan mole. Ketika mekanisme proteksi dari kedua kelenjar ini terganggu, bakteri dapat dengan mudah menginfeksi kelenjar, mengakibatkan kelenjar meradang, dan bahkan bernanah. Hordeolum interna terbentuk karena terjadinya penyumbatan kelenjar meibomian, yaitu kelenjar yang berfungsi memproduksi lapisan minyak untuk lubrikasi mata. Hal ini menyebabkan gangguan mekanisme proteksi pada kelenjar meibomian sehingga aliran pada kelenjar meibomian tersumbat, ditambah adanya infeksi bakteri menyebabkan infiltrasi sel darah putih dan akhirnya terbentuk benjolan berisi nanah. Pada saat Anda ke dokter, Anda akan diperiksa pertama dengan loop untuk memeriksa hordeolum bagian luar atau eksternal, di mana dapat ditemukan adanya bengkak pada bagian kelopak mata luar. Lalu selanjutnya Anda juga akan diperiksa eversi kelopak mata untuk memeriksa hordeolum bagian dalam atau internal, di mana dapat ditemukan adanya pembengkakan pada bagian dalamnya. Nah, hordeolum internal sendiri dia dapat menyebabkan iritasi pada kornea, di mana strukturnya yang berdekatan, sehingga kadang dibutuhkan pemeriksaan fluorescence untuk melihat apakah ada iritasi dari kornea atau tidak. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Nah, ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, jaga kebersihan kelopak mata.
Yang kedua, jangan menggosok mata dengan tangan. Kemudian, apabila memakai make up, terutama di area mata, jangan lupa untuk dibersihkan sebelum tidur. Kemudian, lakukan kompres hangat sebanyak 3-4 kali dalam satu hari, masing-masing kurang lebih selama 10-15 menit. Kemudian jangan lupa berikan pijitan lembut pada area kelopak mata. Dan jangan lupa bersihkan area kelopak dengan cara menggosoknya menggunakan sampo bayi. Jadi, kalau misalnya sudah terkena hordeolum, bagaimanakah cara kita untuk mengobatinya? Terdapat beberapa pilihan antibiotik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah antibiotik yang kita taruh atau kita teteskan di bagian mata yang disebut sebagai antibiotik topikal. Nah, antibiotik topikal yang bisa dipakai itu ada contohnya salep mata erythromycin. Biasanya dipakai 4 kali sehari. Kemudian ada salep mata chloramphenicol 1%, dipakaikan setiap 1-3 jam. Kemudian ada polymyxin B atau neomycin 0,35%, dipakaikan 1-4 kali sehari. Kemudian salep mata gentamicin 0,3%, 3-4 kali per hari. Ada pula antibiotik sistemik yang dapat kita gunakan. Contohnya adalah amoxicillin asam clavunolat 3 kali 500 mg. Bila perlu, kita tambahkan antiinflamasi seperti potasium diklofenak 2 kali 50 mg. Jika hordeolum tidak membaik dengan kompres dan terapi farmakologi setelah 48 jam, maka dapat dilakukan tindakan pembedahan untuk mengeluarkan pus. Namun dengan syarat pasien sudah tidak merasakan nyeri. Pada kasus hordeolum interna, insisi yang dilakukan secara vertikal untuk mencegah tersayatnya kelenjar meibum. Sedangkan pada hordeolum eksterna, insisi dilakukan secara horizontal untuk meminimalisir bekas sayatan. Komplikasi dari hordeolum yang pertama ada kalazion, di mana terlihat seperti benjolan keras tidak sakit pada kelopak mata maupun di bawah mata. Kalazion dapat disebabkan oleh tersumbatnya kelenjar minyak di kelopak mata sehingga muncul benjolan tersebut. Lalu komplikasi yang kedua ada selulitis periorbital ataupun preseptal, di mana merupakan sebuah infeksi di jaringan penyekat kelopak mata dan bola mata, yang ditandai dengan kemerahan dan bengkaknya pada kelopak mata. Nah, jika infeksi ini sudah menyebar luas ke jaringan di belakang bola mata, maka infeksi tersebut disebut sebagai selulitis orbital, di mana ditandai dengan adanya nyeri saat penggerakan bola mata, adanya kemerahan pada mata, pembengkakan pada jaringan mata, ada demam, nyeri, sampai rasa lemah maupun lelah. Nah, secara umum untuk kedepannya, pada pasien dengan hordeolum yang sudah diberikan penanganan dengan baik akan sembuh dengan sempurna. Jadi, sebagai kesimpulan, hordeolum atau yang dikenal juga sebagai bintitan merupakan sebuah penyakit infeksi pada kelenjar di kelopak mata. Kelenjar tersebut bernama meibum, Zeiss, ataupun mole. Nah, gejala yang dapat muncul yaitu berupa terdapat benjolan pada batas tepi kelopak mata berwarna merah dan perih seperti terbakar. Dapat juga muncul mata berair ataupun bengkak ataupun adanya nanah pada tepi kelopak mata. Perlu diketahui, hordeolum atau bintitan ini tidak disebabkan oleh mengintip dan juga tidak dapat menyebar atau menular melalui hanya dengan tatapan. Nah, untuk sebagai pengobatannya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu tetap menjaga kebersihan kelopak mata, yaitu lalu mencegah untuk menggosok mata atau mengucek mata dengan tangan. Jika untuk wanita yang menggunakan makeup, jangan lupa dibersihkan sebelum tidur, dan juga dapat dilakukan kompres hangat di daerah kelopak mata sebanyak 3-4 kali dalam sehari, kurang lebih 10-15 menit sekali kompres. Hal tersebut dapat membantu meringankan gejalanya dan juga membantu dalam kesembuhannya. Jika Anda pergi ke dokter, Anda dapat diberikan antibiotik oles ataupun antibiotik minum. Namun jika dengan pengobatan tersebut tidak membaik, dapat dilakukan juga pembedahan, yaitu insisi untuk mengeluarkan isi dari hordeolum atau bintitan tersebut. Nah, bagaimana semuanya? Apakah sudah lebih jelas mengenai hordeolum tersebut? Kami berharap bahwa melalui video ini, kalian semua bisa lebih memahami tentang apa itu hordeolum. Bukan hanya untuk memahami, namun yang paling penting adalah mampu untuk mencegahnya.
Bagaimanapun juga, mencegah lebih baik dari mengobati, bukan? Yang terakhir, dalam masa pandemi ini, jangan pernah lupa untuk menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari kita bantu usaha pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Atas perhatian kalian semua, kami ucapkan terima kasih banyak. Bye-bye.